Oke, sekarang saya ke Bu Injri dulu ya Bu Yani ya. Soalnya nih tadi udah nyinggung-nyinggung katanya nih saya aja yang bukan gini, saya yang karena saya bukan backgroundnya kesehatan ya gitu, saya juga pusing. Langsung nyaut katanya. So, enggak sama aja gimana nih? Gimana awal, tapi ceritain dulu dong awal kenal holistik tuh kenapa sih gitu? Kenal holistik itu sebenarnya awalnya yaitu beruntut ya. Nggak sengaja sih. Pertama karena saya sakit. Istilahnya bukan sakit yang terkapar gitu enggak, tapi memang dulu saya kan backgroundnya perawat ya, jadi dari situ pun saya enggak yang dokter minded gitu, karena pasti ada kesembuhan itu enggak cuma dari situ aja gitu kan. Nah awalnya saya kena kiste, sempat itu juga biasalah ke alternatif lah katanya gitu, terus pokoknya beruntut dari situ, masalah banyak, maksudnya kok keluhan masih ada gitu kan. Terus akhirnya perjalanannya panjang tuh, waktu itu saya masih kerja ya, terus udah berhenti jadi tukang keripik itu tadi. Berapa tahun kerja Bu Injri jadi perawat? 17 tahun. Luar biasa. Perawat ICU rupanya nih. Tapi bukan sebagai pasien ya. Alhamdulillah enggak ya. Jangan sampai ya. 17 tahun. Ngerasain apa ya, badan itu enggak enak, tapi saya enggak tahu diapain gitu. Ke dokter juga paling ya udah tau lah obat begitu gitu kan. Jadi saya juga enggak ke dokter, carinya yang selain dokter gitu kan. Nah ketemulah yang ditekuk-tekuk lah segala macam. Tetap aja kok hilang sebentar, besoknya begitu lagi, hilang sebentar, besoknya begitu lagi. Nah akhirnya ketemu Bu Cahya Bu Hedi. Wasilahnya ya dari situ ya. Terus kita kajian ya, gitu kan. Kita kajian setiap minggu segala macam. Terus habis itu, duluan kan Bu Cahya Bu Hedi kenal holistik yang Pak Puji kan. Waduh, kayaknya enak juga nih. Kajian juga kita ditularin kan. Transfer ilmu udah. Rasain tuh ngicipin dikit-dikit. Enak juga tuh, kayaknya enak tuh ikut belajar gitu. Jadinya ikut belajar ke sini. Oke. Tapi awalnya bukan holistik 1-2. Apa tuh? Oh, sempat sebelumnya datang ke sini ya? Ke sini ikut akupunktur. Terus habis itu dapat lagi refleksi. Nah juga tuh kayaknya gitu. Karena saya emang suka dipijit ya. Jadi pengen tahu juga gimana ininya gitu. Ikut kelas refleksi. Nah dari situ saya nunggu nih. Dari Pak Joko kok belum ada kabar ya holistik 1-2 kapan gitu. Soalnya Bu Injri nggak mau ya diajakin online ya waktu itu ya. Iya karena apa ya, saya kurang bisa nangkep yang online. Pengennya offline bisa tektokan ya, gitu. Alhamdulillah yang dari Tegal benar-benar jadi pengantar kita jadi bisa berkumpul ya Bu Yuli. Masya Allah. Gitu. Jadi ketemulah Bu Yuli, kita holistik 1-2. Jadi masuk kelas akselerasi Tegal sebenarnya ya. Jadi bersatu di situ ya. Dan Bu Injri juga berarti sempat belajar ranting juga ya, belajar akupunktur dasar ya 1-2 ya dari Lebah Mas juga ya. Terus kemudian belajar tentang refleksi ya. Jadi biar sahabat holistik tahu nih. Jadi di Lebah Mas tuh bukan holistik 1-2 aja, tapi ranting-ranting juga ada loh gitu kursusnya di sini gitu ya. Oke. Apa Bu yang dirasakan setelah belajar holistik 1 dan 2? Nah, dari situ yang selama ini kan jadi pasien ya. Jadi pasien selain dari medis gitu kan tidak pernah mengenal namanya herba dingin dan badan kita yang terutama badan. Oh ternyata tuh kita tuh ada sindromnya ya gitu. Yang itu yang kita nggak pernah tahu. Dan selama itu banyak O-nya deh pokoknya yang holistik 1-2 itu banyak O-nya. Padahal udah belajar ranting ya? Udah, cuma ya itu udah disinggung juga sama Pak Nusin waktu belajar yang akupunktur sama itu ya, sama apa namanya? Refleksi. Ya itu udah O-nya itu udah panjang, makanya pengen belajar holistik itu. Nah terus dari situ jadi tahu gitu bahwa badan kita itu nggak cuma begitu aja herbanya sama. Ternyata tuh dengan keluhan dengan penyakit yang sama belum tentu herbanya sama. Itu tuh unik banget gitu. Kena banget tuh ya di situ ya gitu ya. Gitu. Jadi selain yang ditangkap itu ternyata orang dengan penyakit yang sama ternyata herbanya nggak sama gitu. Ada lagi nggak yang membuat Bu Injri makin kepo gitu untuk belajar holistik itu?
Ya makin belajar makin banyak nggak tahu sebenarnya. Jadi makin banyak nggak tahu ya. Jadi O-nya masih terus dong. Iya. Kayak tadi saya tadi kan sempat sebelum ini kan saya sempat ngobrol sama Mbak Titi ya. Saya tadi sempat nanya gini, Mbak Titi kapan selesainya belajar holistik? Kata Mbak Titi gini, nggak ada selesainya belajar holistik. Oh saya salah nanya ya, berarti kapan mulainya Mbak Titi belajar holistik? Akhirnya saya nanyanya begitu tadi gitu. Memang ternyata begitu ya. Semakin memperdalam semakin banyak O-nya gitu ya. Oke. Sekarang ke Bu Heni nih, Bu Heni gimana nih? Apa sih dulu yang sampai akhirnya memutuskan untuk belajar holistik tuh apa gitu yang membuat kepo gitu jadi sama kayaknya pengen belajar holistik gitu. Oke, kalau pencarian sampai ke Papujinya kan kita jalaninnya berdua ya waktu itu ya. Tapi maksudnya awal pertamanya itu adalah dulu saya masih belum kenal Bu Cahya ya waktu saya belajar itu ya. Belajar jadi itu. Saya diawali saya belajar itu gitu ya. Belajar itu Kalau ini jangan disebutin deh soalnya udah banyak gitu ya. Itu udah nggak boleh tuh ya, udah ada lampu merah. Jadi waktu itu tuh saya sempat hamil. Terus tapi janin tidak berkembang. Nah terus saya dikasih herba, salah satu herba ya. Tahun berapa gitu. tuh? Tahun berapa Pen? Tahun 2016. Nah, terus saya dikasih obat untuk katanya dengan konsumsi itu darah bisa keluar dengan sendirinya gitu. Nah, tapi ternyata saya sudah double dosis. Ya harusnya kan satu kali katanya udah cukup. Saya ambil satu periode lagi yang harusnya selesai, tapi ternyata nggak keluar juga. Akhirnya saya harus tetap kuret. Gitu ya, walaupun itu saya udah ke dokter kan udah jelas itu janin tidak berkembang gitu. Nah, terus tapi setelah itu ternyata enggak. Nah terus kan saya cari tahu dong, ini yang salah herbanya, saya salah minumnya atau gimana gitu ya. Sampailah saya ada satu pelatihan, saya ikut ke sana pelatihan ditit gitu lagi ya, ikut pelatihan itu. Nah di situ saya tidak menemukan kepuasan belajar. Ya saya dapat ilmu, saya tidak hilangkan ilmunya dapat, tapi banyak banget ini di sini beribu pertanyaan yang tidak terjawab. Ya, itu yang tadi Bu Heni saya tidak menemukan kepuasan belajar gitu ya. Berarti kalau nanya dijawab apa dimarahin Bu Heni? Oh domelin. Sampai saya tuh ada di satu sesi itu karena kan peserta itu waktu itu 21 ya. Tapi mungkin karena mereka juga mungkin bukannya nggak mau bertanya ya, mereka nggak paham gitu ya mau nanya apa. Jadi saya lagi yang nanya, saya lagi yang nanya. Sampai ada di satu sesi untuk hari ini yang lain boleh nanya, Bu Heni nggak boleh nanya. Itu soalnya, sampai saya digituin. Lu namanya gantinya jadi L4 ya, lu lagi kan ya, lu doang yang nanya gitu ya. Karena isinya tuh selalu saya yang nanya, terus selalu dijawabnya, oh kalau itu jawabannya nanti, itu harus terpisah ya, bukan di kelas ini. Nah, oke, kalau kayak gitu terus kapan dan di kelas yang mana gitu kan. Udah lah sampai saya selesai, dia punya tahapan 3 tahapan, saya ikutin 3-3-nya. Setelah itu di perjalanan setelah saya mendapat 3 tahapan ilmu ini kan saya amalkan ya. Jadi biar saya berbagi ilmu lagi gitu ya untuk biar ilmu itu nggak hilang ya. Kata Pak Puji biar jangan sampai di luar kepala kan. Biar tetap ada di dalam kepala saya. Luar kepala ditanya jadi nggak tahu soalnya katanya gitu ya. Kita sharing-sharing sampai akhirnya jadi banyak orang suka konsultasi. Nah, dalam perjalanannya itulah yang saya ketemu Bu Cahya yang saya bilang, "Bu, pasien saya itu tidak kebanyakan bukan sakit fisik. Setelah diteliti, fisiknya udah dibenerin pun ternyata memang karena mentalnya yang sakit." Nah, tapi di situ kan kita akhirnya belajar bareng ya Bu Cahya ya. Kita bikin kajian bareng dan kayaknya saat itu kita belajar ilmu fisik tersendiri, ya kan? Semuanya kayak terkotak-kotak ya. Jadi semuanya tuh kayaknya jadi orang yang fisik ngerasa lebih canggih daripada orang yang mental. Terus kalau orang dibilang sakit mental, khawatir dibilang gila. Jadi kan masih ada ya paradigma seperti itu. Terus kita berpikir kan ini pasti harusnya ada satu ilmu ya, namanya dibilang holistik itu kan yang menyeluruh. Karena seperti Pak Puji bilang kan sumbernya satu gitu ya. Ya akhirnya kita terdampar ke Pak Tata dalam pencarian ilmu dan wasilahnya lewat Kusuma dan Pak Tata. Akhirnya kita ketemu Pak Puji dan disinilah ternyata kita tuh sadar banget ilmu itu sumbernya satu, jadi nggak mungkin beda-beda gitu. Jadi cuman ya kitanya aja yang mainnya kurang jauh ya Bu ya, temennya kurang banyak ya. Jadi ya itu yang bikin kita suka ngerasa eksklusif sendiri, ngerasa ilmu kita yang terbaik. Ternyata di sini begitu ketemu Pak Puji kita bukan apa-apa ya. Kita bodoh banget. Ya ternyata cuma nyari O itu muter-muter jauh banget ya, padahal cuma nyari O bukan cuma O gitu. Jadi jawaban dari ilmu holistik apa?
Cuman O doang. Oh doang ya, oke. Tadi kan Bu Injri sama Bu Yuli itu kan dari lulusan holistik akselerasi ya jatuhnya ya. Nah, ini Bu Hia, saya mau biar para sahabat holistik tahu nih, Bu Hia ini lulusan dari holistik 1-2 apa sih gitu ya, biar gini. Kok ternyata setelah ikut yang berbeda dengan akselerasi maupun dengan yang dulu angkatan offline, ini ada lulusan dari apa ya, jawab nanti Bu yang jelasin. Dan akhirnya kembali lagi nih untuk belajar ke sini gitu. Jadi memang yang seperti tadi Bu Yuli bilang ya, ilmu holistik itu nyandu beneran. Kalau kita beneran serius mau belajar itu nyandu, karena kan semuanya setelah selesai satu modul itu isinya koma, Bu. Iya emang betul. Kalau karena masih koma, kan saya harus nyari lanjutannya gitu. Jadi waktu itu kan kita sempat daftar bareng ya Bu, yang holistik online 1 dan 2 ya. Tapi diundurnya kan itu kita sampai ya Pak Joko yang jadi korban ya. Pak diomelin mulu ya, Pak Joko ini gimana sih, kapan gitu ya. Kita udah daftar ya, udah langsung sekaligus 1-2 tapi digantung kan yang holistik 2-nya. Itu penantian setahun lebih ya Bu ya. Setahun lebih gitu ya. Tapi ya nunggu panggilan yang tidak jelas kapan gitu ya. Udahlah, ada Covid dan segala macam. Nah akhirnya sambil menunggu kekosongan itu saya ikut toga 1, 2, 3, ikut herba dapur, Kapita Selekta, Kapita Selekta 1 dan 2, terus ikut lagi lidah, sampai bareng sama Bu Injri ya datang ke sini aku puntur gitu. Itu udah dijalanin semua, tapi ternyata holistik 2-nya belum mulai juga gitu ya. Padahal kan harusnya kita 1, 2 dulu baru Kapita Selekta ya. Tapi Kapita Selektanya udah selesai, jadi pas di Kapita Selekta cuma melongo. Iya benar. Ya ini Pak Puji, karena saya mengalami hal yang sama. Mau nanya takut diketawain ya. Pasti kan yang lain senior ya kan, yang ikut senior. Nggak nanya gerembet di sini. Aduh, tapi kalau nanya emang pertanyaannya lucu sih kalau kita ulang lagi gitu ya. Allah begini aja nanya. Tapi kan memang kita nggak paham ya Bu. Jadi ya newcomers itu jadi diem nahan ya gitu. Nah itu jadi ternyata ya semakin belajar ya semakin nggak ada selesainya gitu. Udah gitu Pak Pujinya kan ngasih trailer mulu ya. Setiap bilang ini nanti saya ada revisinya, ada buku yang udah direvisi ya kan. Kalau nggak ngomongnya gini ya, amankan seat gitu ya. Amankan seat. Nah kalau udah kayak gitu kan ya udah. Nah ini juga sebenarnya saya dapat undangan dari Pak Joko untuk pendalaman 1, pendalaman 2. Itu saya qadarullah belum bisa datang ya. Alhamdulillah yang sekarang pendalaman 3 pas banget, baru selesai banget nih holistik 2-nya ya. Berarti udah ada sertifikatnya ya gitu kan, ya. Kalau Bu Cahya kemarin sempat ikut percepatan ya gitu. Nah saya kan nggak ikut tuh yang percepatan. Nah jadi baru nih lulusnya baru kemarin banget ya, masih dalam hitungan hari ya, masih fresh banget gitu ya. Alhamdulillah gitu, ya bisa balik lagi ke sini akhirnya, jadi boleh kan gabung ke sekarang kan pendalaman modul 3. Kalau misalnya belum lulus 1, 2 kan nggak bisa. Masih O lagi nanti. Iya malah nggak bisa ya. Iya. Mempermalukan diri sendiri. Soalnya kalau mau nanya emang harus timbang-timbang ya kalau udah jadi holistik ternyata ya. Jangan sampai pertanyaan kita itu justru jadi bumerang namanya itu bagi kita. Memancing kehebohan di ruangan. Iya gitu. Sampai di ruangan ada Mas Dedi. Kena bully kita ya ntar ya. Gitu, jadi diam aja dulu lah kan. Oke baik Ibu-ibu, tadi sekaligus pengalaman udah diceritain juga ya gitu. Tapi saya mau langsung aja nih skip nih. Sebenarnya apa sih yang dirasakan berbeda belajar di tempat lain dengan ketika sudah bertemu holistik? Apa ini yang dirasakan berbeda?